Disinilah di ketinggian sekitar 400 mdpl prasasti serupa lingga berdiri dengan kokoh dan terjaga dengan baik. Situs Ngepuro atau prasasti Ngepuro menyimpan sejuta kisah, menyimpan sejuta misteri. Kalau di situs Ngepuro ini memang saya tidak bisa bercerita banyak, karena setiap kali kesini isinya ya tentrem, tenang. Bahkan berkali-kali saya kesini masuk di dalam, saya tiba-tiba merasa seperti berada di sebuah kamar yang tenang, tentram, indah. Udah gak lama hilang, tidur. Hampir selalu begitu. Dan tahun 2015 saya dan seorang kawan dari Kalimantan dan Surabaya datang ke sini. Yang Kalimantan perempuan. Ketika sampai di sini beliaunya kaget. Tuh, kok di sini, Kang? Apa nih, Mbok? Kita memanggilnya Kang Mbok, Mbok. Sesuatu yang saya cari, yang dari sebuah titik yang ada di trawulan sana, kenapa ada di sini? Lalu saya guyon, gak diambil saja, Mbok? Beliaunya tersenyum, enggak, biarkan saja di sini, biarkan menempati tempatnya. Semoga ini menjadi sesuatu yang menjaga, menguatkan tempat ini, bumi ini dan bumi sini. Dan ada sesuatu yang luar biasa sebenarnya di sebelah selatan, di antara pepohonan durian yang umurnya mungkin ya udah ratusan, sangat mungkin, karena dikupengi orang dewasa itu masih tidak nyukup kayaknya. Itu ada sebuah belik kuno, sumur kawak. Kalau warga sekitar menyebutnya memang ya sumur kawak. Itu ada tataan batu berkeliling, macam dulunya seperti pagar, Jadi beliknya itu serupa pemandian Kaputren. Apalagi dicampur lagi dengan cerita-cerita katanya kepel itu adanya di Kaputren, dan di situ memang tempatnya dulu sebelum 98 99 saat dihancurkan atau apa ya istilahnya, bumi-bumi, kayu-kayu saat itu kan habis semua, termasuk yang di gunung-gunung ini, termasuk garu yang ada di sini. Ini tinggal kenangannya ya ini. Saya punya satu kenangan gelang. Ini adalah garu Gunung Butak. Sekarang kalau kecil-kecil mungkin ada pohonnya, tapi yang lainnya sudah habis semua. Yaitu di situ, di sebelah selatannya sini, kurang lebih 500 meteran lah kalau kita jalan dari situs Ngepuro ini, sebuah sumur kawak. Dan yang agak menjadi sebuah penanda, agak patut dicurigai, karena ini ke bawah sumur kawak, turun lagi ada sekitar 7 mungkin, berurutan dengan, jadi beliknya pakai batu karena di sini batu andesit banyak sekali ya. Cuman batunya emang bagus, batunya
ceper-ceper gitu, itu hampir semua pakai batu yang sebelum rusak, mungkin sebagian sekarang udah rusak. Dan di situ pasti ada bunganya, ada bunga, beberapa bunga yang di situ, mangkokan, terus bunga apalagi yang agak coklat, nanti tak kasih fotonya. Itu ada 3 jenis bunga sepertinya setiap sendang itu, mulai dari atas turun beberapa ratus meter atau berapa kilometer sampai bawah, sampai di yang Tegal Keramat atau Tanah Keramat itu. Dan di Tanah Keramat ada 2 makam. Warga sekitar sini menyebutnya Mbah Ijo sama Mbah Gadung. Tapi saya sempat kaget sih waktu ke situs makamnya Joko Tingkir yang ada di Sragen. Waktu mau masuk, seperti ada sesuatu yang menarik, 2 makam. Tapi karena tujuan masuk, akhirnya saya masuk. Setelah keluar, saya seperti ada dorongan untuk berhenti di situ. Saya berhenti, tawasul sebentar, lalu keluar. Setelah keluar, ketemu dengan juru kunci, saya dikasih denah makam-makam yang ada di situ. Saya kaget. 2 makam itu namanya hampir mirip dengan yang di sini, Mbah Ijo sama Mbah Gadung. Cuman kalau di sana Raden Ayu Pagedongan, Gedung sama Gadung, ya agak kemiripan mungkin cara membahasakannya ya. Dan yang satu Raden Ayu Sombo Ijo, Kodok Ijo. Jadi sama-sama ijonya, Ijo sama Gadung sama Gedung. Nanti saya kaget aja. Jadi yang di sini apakah dulu pernah petilasan bekas beliaunya atau gimana, dan siapa beliaunya saya juga kurang tahu. Tapi dari proses itu sepertinya memang ada korelasi antara beliau dan itu yang di sini. Terus di balik gunung sana yang sekarang ramai dikunjungi dan sudah ditata dengan bagus, itu Mbah Jati Kusumo. Cuman yang aneh dari makam Mbah Jati Kusumo sebenarnya yang perlu digali lagi, benarkah itu makam, atau kalau makam kenapa kok begitu? Karena dari dulu itu tidak membujur ke utara selatan, tapi lebih ke arah barat atau barat daya. Biasanya kalau kuburan Kalang itu kan lebih ke timur barat, dan ini kalau muslim biasanya utara selatan. Tapi ini tidak utara selatan, tapi barat ke barat daya. Itu makamnya Mbah Jati Kusumo yang dibalik ini. Dan gunung yang ada di sini memang ada 5 ya, banyak. Di jajaran pegunungan Butak ini ada 5. Gunung Butak sendiri, Gunung Wahyu yang sebelah kirinya dari Mbah ini situs ini. Terus ada Gunung Gading, terus Gunung Jati, 4 ya. Satunya apa? Oh, sama Gunung Gerang yang di sebelah timurnya. Itu yang ada di seputaran sini. Tapi yang patut membuat kita bersyukur, situs-situs yang ada walaupun belum jelas secara historinya ini sebenarnya apa dan bagaimana, kenapa ada di sini, tapi tetap lestari, tetap terjaga. Setidaknya masih ada poin-poin, masih ada titik-titik yang suatu saat bisa kita gali lagi, bisa kita cari lagi, tentu dengan ahlinya ya, tidak hanya penelusuran secara meta, tapi oleh ahlinya, ahli sejarah, ahli ya, mungkin balai arkeologi nanti meneruskan lagi ke sini. Sebenarnya ini apa? Karena saat itu katanya
ini angka tahun 1300 berapa gitu. Jadi masih belum ada surat resmi, ada keterangan resmi. Jadi setidaknya mudah-mudahan kita khususnya warga sekitar tetap menjaga, tetap lestari. Salam budaya.